Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PBG Daljak angkatan pertama tahun 2022 Universitas Kairo Ternate. Perkenalkan, nama saya Imelda Antonia Lomukna SPD. Saya guru SMP Negeri 1 Lunahira, Kecamatan Lunahira, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Pada kesempatan hari ini, Kamis 6 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PBG Daljak angkatan pertama tahun 2022. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 7 dengan mengambil materi tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Ya, anak-anak sekalian, karena tadi kalian menyampaikan bahwa masih semangat untuk menerima pelajaran di hari ini, maka untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita yang akan kita laksanakan di saat ini, kita mengawalinya dengan doa. Nah, untuk itu yang akan membawakan doa di kesempatan ini adalah siswa yang tadi datangnya paling awal di kelas. Siapa yang datang paling awal? Saya. Oke, silakan maju berdoa. Oke, terima kasih atas doa. Ya, anak-anak sekalian, Ibu akan mengabsensi kehadiran kalian di saat ini. Seri Megaton Besi, Ada Ibu. Leviana Yokteri, Ada Ibu. Ina Toputawi, Sitri, Hadir Ibu. Galelia, Hadir Ibu. oke. Nah, untuk menyemangati kita dalam proses pembelajaran di saat ini, kita akan menyanyikan satu buah lagu nasional. Yang menyanyikan? Oke, siapa bisa pimpin? Nah, Nona Galelia, silakan pimpin lagu teman-teman. Ibu guru serta teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita di saat ini, mari kita menyanyi salah satu lagu nasional dengan judul Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Yang menunjukkan bahwa kita memiliki karakter sebagai anak bangsa. Nah, untuk itu YLYL PPK ini akan dipimpin oleh Ketua Kelas Nona Seri. Silakan untuk memimpin YLYL PPK. Teman-teman, persilakan berdiri. PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, tepuk tangan. Ya, anak-anak sekalian, kita akan memulai materi pembelajaran kita di hari ini. Namun sebelumnya, Ibu akan menanyakan kalian tentang materi yang sudah diajarkan minggu lalu. Apakah anak-anak masih ingat atau tidak? Siapa yang masih ingat materi minggu yang lalu? Saya Ibu. Ya, coba Nona, silakan. Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, bagus, tepuk tangan. Ya, jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, siapa saja tokoh yang merumuskan dasar negara? Siapa bisa menjawab? Saya Ya, silakan.
Ya, tepuk tangan. Ya. Dari Insinyur Soekarno yang menyamakan dasar negara kita Pancasila ini pada tanggal 1 Juni 1945. Sehingga setiap tahun pada tanggal 1 Juni itu kita rayakan sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, saya ulangi sekali lagi, setiap tanggal 1 Juni kita rayakan sebagai hari lahirnya Pancasila. Karena pada tanggal 1 Juni itulah Insinyur Soekarno pertama kali menamakan dasar negara kita itu adalah Pancasila. Nah, siapa yang bisa menyebutkan rumusan atau yang usulan rumusan dasar negara oleh Insinyur Soekarno? Saya, Bu. Nah, Indonesia silakan. Rumusan dasar negara menurut Insinyur Soekarno adalah 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau keindonesiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan. Ini kita akan mulai dengan materi yang baru, yaitu tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang kita pelajari yaitu mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Dengan indikatornya adalah menjelaskan pengertian dan macam-macam norma. Yang berikutnya adalah menganalisis macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, kompetensi dasar yang berikut adalah menginterpretasikan perilaku sesuai norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Dan indikatornya adalah menyajikan hasil analisis norma dalam kehidupan bermasyarakat. Yang berikut tujuan pembelajaran yang akan kita capai di hari ini adalah setelah mendengarkan penjelasan guru dan melalui tayangan video tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat, peserta didik dapat memahami dan menganalisis pengertian dan macam-macam norma dengan benar. Nah, di saat ini sebelum Ibu melanjutkan menjelaskan tentang materi yang akan disampaikan di saat ini, Ibu akan menanyakan sebuah gambar. Nah, di gambar itu anak-anak akan mengamati dan menganalisis kira-kira itu gambar apa yang berhubungan dengan apa. Ya, anak-anak bisa lihat di buku paket siswa, buku siswa yang ada di tangan anak-anak sekalian. Ada gambar yang berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari di hari ini. Anak-anak sudah bisa melihat gambar yang ada? Ya, jadi gambar yang ada di slide ini juga terdapat dalam buku paket halaman 33. Nah, anak-anak coba amati gambar yang ada, lalu memberikan pendapat. Kira-kira gambar ini menunjukkan aktivitas apa yang sedang dilakukan. Oke, anak-anak bisa mengamatinya, lalu menyiapkan jawaban. Kira-kira gambar apa? 1 menit. Oke, sudah ada yang bisa membuka jawabannya? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, coba Nona Galeria. Gambar di mana terlihat pejalan kaki berjalan di sebelah cross atau pejalan kaki sedang menyeberang jalan. Bagus, tepuk tangan untuk ya, jadi ini gambar tadi disampaikan oleh teman kalian bahwa itu gambar zebra cross, di mana ada pejalan kaki sementara melakukan perjalanan di zebra cross atau menyeberang jalan. Nah, kalau lihat di buku paket yang ada sih ada tulisan juga di dalam, kalau bisa membaca atau melihat gambar yang ada di buku paket lalu menyampaikan itu gambar apa. Lalu kita kaitkan dengan jawaban yang tadi teman sampaikan, apakah benar atau tidak. Menyeberang jalan menggunakan zebra cross. Ya, dikatakan bahwa siswa menyeberang jalan dengan menggunakan zebra cross. Berarti jawabannya benar sekali ya. Tepuk tangan untuk jawaban benar. Ya. Jadi gambar ini kita bisa lihat
bahwa merupakan salah satu contoh aturan, ya, contoh aturan yang berlaku di jalan raya, ya. Nah, itu zebra crossing merupakan salah satu rambu lalu lintas, rambu di jalan, ya, rambu-rambu di jalan. Nah, ini merupakan aturan yang diberlakukan bagi semua warga negara yang menggunakan jalan. Sebagai warga negara yang baik, ketika dia mau biasanya mengendarai sepeda motor atau mobil, ketika dia mau menaati aturan jalan ini, kalau tidak dilihat oleh aparat keamanan atau petugas, ya, berarti mereka melakukan hal ini, dia mau menaati aturan ketika ada pihak yang berwenang atau polisi, berarti dia tidak punya kesadaran sendiri, tanpa kesadaran sendiri untuk mau menaati aturan, tetapi karena ada paksaan. Ketika melihat ada aparat kepolisian, baru dia menaati. Kalau tidak ada aparat kepolisian atau yang menjaga di jalan, maka dia tidak menaati. Nah, kalau ada orang seperti itu, maka pasti terjadi kecelakaan di jalan. Nah, aturan inilah yang dinamakan dengan norma. Dinamakan dengan apa itu? Norma. Ya, aturan inilah yang dinamakan dengan norma. Norma itu harus ada supaya bisa mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, sehingga kehidupan itu lebih aman, lebih tertib. Ya. Dan demikian anak-anak, Ibu akan menayangkan video pembelajaran, ya, video pembelajaran nanti menjelaskan tentang apa itu norma. Nah, anak-anak diharapkan menyimak. Nanti setelah itu Ibu juga akan memberikan penguatan, lalu akan memberikan tugas untuk kalian. Ya, anak-anak bisa perhatikan video pembelajaran yang akan Ibu tayangkan. Ibu mohon perhatian anak-anak untuk video ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Sebelum berbahasa, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan norma? Apa saja contoh norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, simaklah penjelasan berikut ini secara sesama. Latar belakang terbentuknya norma dalam masyarakat. Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut mampu bekerja sama dengan orang lain. Hal ini bertujuan agar tercipta kehidupan yang damai dan ketertiban dalam masyarakat. Aristoteles mengungkapkan bahwa manusia merupakan zoopolitikon atau makhluk politik. Artinya, manusia merupakan makhluk sosial yang selalu melakukan interaksi dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhannya. Interaksi tersebut mencakup hubungan yang terjadi antar individu dan kelompok, dan antar kelompok dan kelompok. Kewajiban yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat inilah yang disebut norma. Kata norma berasal dari bahasa Belanda norm, yang berarti pokok, kaidah, patokan, atau pedoman. Sementara itu, dalam bahasa Latin, norma berasal dari kata mos, yang merupakan bentuk jamak dari mors. Mors berarti kebiasaan tata kelakuan atau adat istiadat. Norma dalam kehidupan bermasyarakat berisi tentang aturan dan larangan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Kepatuhan manusia terhadap norma yang berlaku didorong oleh kebutuhan untuk dapat hidup aman, tentram, dan damai. Dengan demikian, norma berperan besar dalam menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Norma-norma dalam masyarakat terdiri atas 4 jenis, yaitu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Norma agama. Norma agama adalah peraturan yang berisi perintah, larangan, dan ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa melalui ajaran-ajaran agama dan tertulis dalam kitab suci. Norma ini mengharuskan penganut suatu agama untuk menaati semua yang diperintahkan agama tersebut. 1. Perintah untuk
kesusilaan termasuk dalam norma yang tidak tertulis, karena dilakukan berdasarkan hak nurani. Pelanggaran terhadap norma kesusilaan mengakibatkan rasa malu dan penyesalan atau perasaan bersalah karena bertentangan dengan hati nurani. Orang yang melanggar norma kesusilaan biasanya disebut sebagai orang yang asusila atau tidak bermoral. Contoh penerapan norma ini diantaranya sebagai berikut. 1. Bertindak dan berperilaku jujur. Misalnya, ketika kita menemukan barang milik orang lain, kita harus mengembalikannya. 2. Jika kita melakukan kesalahan, kita harus berani mengakui kesalahan dan meminta maaf. Norma hukum. Norma hukum adalah peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang, seperti Dewan Perwakilan Rakyat. Norma hukum bersifat mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. Sumber norma hukum bisa berupa peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, hukum perdata, hukum pidana, hukum agama, dan sebagainya. Norma hukum memiliki keistimewaan. Keistimewaan norma hukum terletak pada sifatnya yang memaksa dan sanksinya yang berupa ancaman hukuman. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan hukum bersifat heterogen. Artinya, dapat dipaksakan oleh kekuasaan dari luar masyarakat, yaitu kekuasaan negara. Adapun contoh penerapan norma ini adalah sebagai berikut. 1. Mematuhi lampu lalu lintas. 2. Tidak melakukan tindakan kejahatan. Dan itu video tentang materi pembelajaran kita di hari ini, yaitu norma dalam kehidupan masyarakat. Ada pengertian norma dan ada macam-macam norma. Ya toh? Dan norma itu berupa aturan atau kaidah, ya. Norma itu berupa aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat. Tadi jelaskan kan bahwa itu berupa aturan mengatur kehidupan manusia supaya bisa tertib dan teratur. Nah, di dalam kehidupan bermasyarakat ini tadi disampaikan ada berapa norma? 4. Ada 4 norma. Norma apa saja itu? Saya bisa jawab. Coba Nona Ina. Norma hukum, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan. Ya, norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Ya, dari penjelasan tadi lewat video pembelajaran sudah disampaikan tentang pengertian norma dan tadi sudah dijelaskan juga dan macam-macam norma. Tadi sudah dijawab ada 4 norma. Nah, sekarang ditanya apa yang dimaksud dengan norma kesusilaan? Kamu bisa jawab. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup manusia yang berkenaan dengan kesusilaan kalbu atau suara hati nurani manusia. Oke, bagus, tepuk tangan untuk Bapak Teresa. Yang berikut, apa yang dimaksud dengan norma kesopanan? Siapa bisa jawab? Ya, Nona silakan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ya, berhubungan dengan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Yang berikut lagi, apa itu norma hukum? Ya, coba silakan berdiri. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga perintah atau larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Oke, bagus, tepuk tangan untuk teman-teman. Ya, dengan demikian anak-anak sudah bisa menjawab pertanyaan yang tadi sudah disampaikan berhubungan dengan pengertian norma dan macam-macam norma. Selanjutnya Ibu akan membantu kalian atas 4 kelompok atau membagi kalian dalam 4 kelompok. Nah, dalam 4 kelompok itu Ibu akan memberikan tayangan berupa gambar untuk anak-anak menganalisis gambar tersebut lalu menjawabnya dalam kelompok. Dan nanti kelompok kalian itu terdiri dari kelompok norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Nah, nanti Ibu akan menayangkan gambar
yang berhubungan dengan 4 norma itu, kalau anak-anak menganalisisnya dan menjawabnya di dalam diskusi kelompok. Nah, setelah selesai berdiskusi dalam kelompok, anak-anak akan mempresentasikannya di depan kelas dan akan ditanggapi oleh peserta yang lain. Nah, begitu kesempatan ini saya berikan waktu untuk kalian menjadi kelompok waktu 5 menit. Ya, sekarang anak-anak sudah membentuk kelompok. Ibu akan menamakan kelompok kalian. Kelompok yang sana kelompok kesusilaan, kelompok kesopanan, kelompok norma agama, dan kelompok norma hukum. Kelompok norma hukum. Sudah? Sudah ya, oke, sudah. Kalau sudah selesai memiliki ketua kelompok, ibu akan menayangkan gambar untuk masing-masing kelompok memperhatikan atau menganalisis gambar yang ada. Ini kelompok norma kesusilaan. Di tayangan itu Anda mengamati lalu menganalisis dan menjawab. Itu kelompok kesusilaan itu apa saja yang dilakukan ya? Yang berikut kelompok norma kesopanan. Ini ada tayangan gambar. Anda bisa menganalisis kira-kira apa saja yang dilakukan oleh kedua wanita tersebut. Kedua wanita itu adalah remaja ya. Yang berikut kelompok norma agama. Dan setelah itu kalian menganalisis lalu nanti akan menjawabnya di lembar kerja yang ibu siapkan. Ibu akan membagikan LKPD kepada anak-anak sekalian untuk menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan gambar yang anak-anak amati. Ya, ini ada gambar yang ibu sudah siapkan juga. Ibu akan bagikan ke kelompok masing-masing, bisa mengamatinya. Ya, waktu kalian 20 menit untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Silakan. Mengapa dalam problem masyarakat masih terjadi peristiwa berat ini adalah sebuah kasus pelanggaran norma agama ya. Ya, anak-anak sekalian sudah selesai mengerjakan diskusinya? Sudah. Nah, dan demikian anak-anak sudah boleh mendapatkan informasi atau sudah boleh mengumpulkan informasi ya untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Anak-anak sudah bisa mendapatkan informasi dari berbagai sumber, terutama dari buku paket yang ada di depan anak-anak sekalian. Anak-anak sudah membaca dan sudah bisa memberikan jawaban. Dan demikian anak-anak sudah boleh menyelesaikan tugas yang diberikan. Kegiatan selanjutnya adalah anak-anak dari masing-masing kelompok akan mempresentasikannya di depan kelas, kemudian akan ditanggapi oleh kelompok lain. Jadi yang berdiri di depan untuk mempresentasikan harus memberikan kesempatan untuk peserta yang lain atau kelompok yang lain untuk menanggapi. Untuk itu
Kita mulai dengan kelompok yang pertama, yaitu kelompok norma kesusilaan. Kami dari kelompok norma kesusilaan, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok norma kesusilaan untuk mempresentasikan hasil kerja diskusi kami dengan tema pokok norma dalam kehidupan bermasyarakat. Apa tanggapan kamu tentang gambar tersebut? Tanggapan kami dari gambar tersebut adalah siswa sedang menyontek yang berhubungan dengan norma kesusilaan. 2. Apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut? Penyebab terjadinya peristiwa tersebut adalah karena kurang mengerti pihak belajar dan selalu mengandalkan teman. 3. Jelaskan mengapa dalam kehidupan bermasyarakat masih terjadinya peristiwa tersebut. Sanksi tersebut dari peristiwa tersebut adalah berupa penyesalan, malu atau dicemooh dan dikucilkan. 4. Jelaskan bagaimana cara mengatasi agar permasalahan tersebut tidak terulang. Cara mengatasinya adalah kita harus mempunyai dan memiliki rasa tanggung jawab, belajar lebih giat supaya tidak menyontek dan selalu menasihati teman kita yang menyontek supaya tidak mengulangi perbuatannya. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Ada. Silakan. Menurut kami, jawaban dari kelompok norma kesusilaan sudah benar. Namun, kami hanya menambahkan bahwa gambar yang ditayangkan itu adalah kegiatan pelaksanaan ujian di mana ada siswa yang mencontek pekerjaan teman. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk teman yang sudah mendengarkan. Ya, tepuk tangan untuk teman kelompok norma kesusilaan. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman semua. Alwedo. Siang hari ini kami dari kelompok norma kedepanan mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada teman yang sudah disiapkan, kami persilakan. Tema pokok 1. Apa tanggapan kamu tentang gambar tersebut? Gambar pergaulan bebas yang berhubungan dengan norma kesukaran. 2. Apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut? Karena kurangnya perhatian orang tua di lingkungan keluarga maupun di lingkungan permainan sehingga bisa menunjukkan masa depan mereka dan membuat mereka terjerumus ke dalam perilaku negatif. 3. Jelaskan mengapa dalam kehidupan bermasyarakat masih terjadi peristiwa tersebut. Sanksi dari pelanggaran norma kesukaran yaitu berupa cemoohan, hinaan, celaan, hingga pengucilan dalam pergaulan. 4. Jelaskan bagaimana cara mengatasi agar permasalahan tersebut tidak terulang. Cara mengatasinya adalah kita harus selektif dalam memilih teman dimanapun kita berada, memiliki pendirian yang kokoh sehingga tidak mudah terbawa arus pergaulan bebas. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Sekian dan terima kasih. Selamat siang dan Alwedo. Ya, berikutnya kelompok norma agama. Dipersilakan mempresentasikan. Siang Ibu Guru serta teman-teman Alwedo. Kami dari kelompok norma agama akan mempresentasikan hasil kami kepada teman yang bersilakan. Dengan tema pokok norma dalam kehidupan bermasyarakat. 1. Apa tanggapan kamu tentang gambar tersebut? Intinya sekedar yang berhubungan dengan norma agama. 2. Apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut? Karena kurang ada rasa takut kepada sang pencipta dan tidak adanya kesadaran diri. 3. Jelaskan mengapa kehidupan bermasyarakat bisa terjadi peristiwa tersebut. Sanksinya adalah dihukum pidana dengan dan tidak
pasal yang 13 ini akan diterima di akhirat. 4. Jelaskan bagaimana cara mengatasi agar kesalahan tersebut tidak berulang. Cara mengatasinya adalah berkendara di agama yang menyebabkan ketaatan dalam beribadah serta bertobat dan tidak mengulang orang. Perkara tangkapan dan sampai. Dan terima kasih, selamat siang dan kawedo. Anak-anak sekalian sudah boleh mempresentasikan hasil diskusi kalian berkaitan dengan gambar yang ditayangkan. Dan jawaban kalian sudah bagus. Namun untuk kita anak-anak bahwa bukan hanya kasus-kasus itu saja yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat yang berhubungan dengan norma, tapi masih banyak contoh-contoh kasus yang lain, ya, yang berhubungan dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, anak-anak sekalian, norma yang berlaku ini saling berhubungan antara satu dengan yang lain, tidak terpisahkan. Nah, misalnya kalau mencontek itu perbuatan yang bertentangan dengan norma Islam, itu berurusan dengan hati nurani atau kalbu manusia. Nah, sanksinya itu, sanksi dari norma Islam itu dia hanya berupa cemohan lalu nanti dikucingkan, ya, dikucingkan, itu sanksinya. Dan orang yang melakukan pelanggaran norma Islam itu biasanya dia tidak merasa tenang, karena ini berurusan dengan bisikan kalbunya, dia tidak merasa tenang karena dia sudah melakukan suatu kebohongan. Nah, anak-anak sekalian kalau merasa sudah pernah melakukan hal itu, bisa membandingkan pada saat saya berbohong itu rasanya seperti apa. Nah, itu adalah sanksi dari pelanggaran norma Islam. Karena sudah melakukan suatu pelanggaran tapi tidak mengakuinya. Nah, jadi bukan hanya mencontek, misalnya berbohong kepada orang tua, ya, mencuri uang teman atau orang tua, lalu tidak mengakui, itu juga termasuk berbohong. Banyak sekali juga kasus-kasus yang berhubungan dengan Islam, itu juga dengan norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini kan kalau kita ini berhubungan dengan pergaulan manusia, ya. Kalau norma kesopanan itu kan berhubungan dengan pergaulan manusia dalam bermasyarakat. Nah, seperti tadi dijelaskan bahwa kita manusia ini kan berkelompok, maka kita harus bergaul. Nah, tapi harus tahu bahwa ada norma atau aturan yang mengatur dalam pergaulan itu apa yang harus kita lakukan supaya hubungan kita dengan teman kita itu bisa jadi baik, ya. Salah satu contohnya juga yang tadi ditayangkan itu pergaulan bebas, ya, yang dilakukan oleh remaja yang akibatnya bisa menjerumuskan seorang remaja ke hal-hal yang tidak diinginkan, ya, hal yang tidak diinginkan. Nah, makanya perlu dihindari. Itu mulai dari lingkungan keluarga, harus ada perhatian dari orang tua. Kalau sekolah perhatian dari guru, supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau norma hukum itu sanksinya tegas dan nyata. Kalau saya melanggar, berarti dia akan ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jadi anak-anak sekalian, untuk mempelajari norma atau aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat ini, anak-anak juga diharapkan untuk bisa mengetahui norma-norma yang berlaku ini sehingga berusaha untuk menaatinya. Mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat yang lebih luas, ya, masyarakat, bangsa dan negara. Jadi kalau sudah dari rumah sudah terbiasa menaati aturan disampaikan oleh orang tua di rumah, maka ke lingkungan yang mulai luas seperti lingkungan sekolah, ketika ada aturan di sekolah, anak-anak akan menaati itu. Nah, kalau sudah terbiasa menaati dari lingkungan keluarga, sekolah, maka di lingkungan masyarakat, bangsa dan negara, anak-anak juga akan berusaha untuk mematuhi aturan yang berlaku di lingkungan bangsa dan negara. Kesimpulan dari kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan di saat ini.
Untuk itu di antara anak-anak siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari materi kita di hari ini? Yang Nona Kemuli silakan. Norma pada hakikatnya merupakan kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Juga dapat diartikan aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, dipakai sebagai panduan tatanan dan mengendali tingkah laku. Macam-macam norma. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenan dengan bisikan kalbu atau suara hati nurani manusia. Norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga perintah atau larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Bagus, tepuk tangan teman kita. Kegiatan selanjutnya kita akan melakukan tes atau evaluasi tentang materi yang kita sudah pelajari di saat ini. Itu akan membagikan LKPD untuk anak-anak juga akan menjawabnya sebagai bentuk evaluasi dan itu akan memberikan penilaian. Tempat duduk seperti semula tadi. Anak-anak saya akan membagikan lembar kerja untuk anak-anak menjawabnya. Setelah itu dikumpulkan dan ibu akan memberikan penilaian. Tulis nama, kelas, hari, tanggal. Ya, waktu kalian untuk menjawab pertanyaan itu 10 menit. Ya, anak-anak sekalian sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai silakan duduk di depan. Ya, dan demikian kegiatan pembelajaran kita di hari ini sudah boleh berakhir. Ibu ingatkan materi minggu depan yang akan dipelajari adalah tentang norma dan keadilan ya. Tentang norma dan keadilan, anak-anak bisa kembali ke rumah dan mempelajari materi yang akan kita ajarkan atau kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Ya, anak-anak sekalian, kita akan mengakhiri kegiatan pembelajaran kita ini dengan doa. Siapa yang akan memimpin kita? Ya, silakan. Ya, terima kasih Nyo.